Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Mujalil Idris, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Isma Yulianti, rekan yang saya observasi buat hari ini. Dan hari ini saya juga didampingi oleh pengajar praktik saya, yakni Pak Patong. Apa kabar semua Bapak Ibu Guru? Alhamdulillah. Iya. Di percakapan pasca observasi ini saya akan kembali bertanya beberapa hal kepada Ibu Isma yang waktu hari Senin kemarin telah saya observasi langsung dalam kelas di kelas 10 Anadim ya. Nah, saya langsung ke Ibu Isma ya. Bagaimana perasaan Ibu Isma pada saat saya supervisi kemarin? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya. Ya. Kemudian saya mau tanya mengenai bagaimana menurut Ibu Isma ini tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Menurut saya proses pembelajaran yang sudah saya lakukan dalam kelas pada saat kita melakukan observasi pada hari Senin di kelas 10 Abnadim itu sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam rencana proses pembelajaran. Iya, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Nah, yang ingin dikembangkan kemarin pada bagian apa saja ya, Ibu Isma? Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita diskusikan sebelumnya sebelum observasi di kelas, yaitu siswa mampu mengidentifikasi struktur bacaan deskriptif, dan yang kedua yaitu siswa mampu mendapatkan informasi dari bacaan deskriptif yang saya berikan. Itu ya. Jadi yang bisa dikembangkan kemarin itu mengenai strukturnya ya. Oke deh. Nah, berkaitan itu saya mau tanyakan juga kira-kira bagaimana keberhasilan Ibu Isma dalam kelas ini setelah melakukan pembelajaran dengan materi yang sudah direncanakan kemarin. Alhamdulillah siswa bisa menangkap, walaupun ada beberapa siswa yang tentu saja mungkin masih kurang dengan penjelasan yang saya berikan, tetapi itu tidak jauh dari asesmen awal saya terhadap peserta didik, karena ini adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi tentu saja kendala mereka adalah mengenai kosakata. Kosakata atau vocabulary ya. Iya. Nah, menurut Ibu, jika terdapat kekurangan dari rangkaian kegiatan yang Ibu ajarkan dalam kelas kemarin, kekurangannya kira-kira dari mana saja? Ada beberapa hal, baik itu secara saya sendiri sebagai pengajarnya maupun dari peserta didik yang menjadi kekurangan tentu saja. Dari saya yaitu kesiapan perangkat yang pastinya mengambil waktu. Sedangkan mata pelajaran bahasa Inggris itu adalah 2 jam, otomatis rencana yang saya rencanakan itu akan agak mundur sedikit karena harus mempersiapkan perangkatnya. Kemudian yang kedua adalah kesiapan asesmen awal atau kesiapan dari siswa menerima mata pelajaran saya, karena ini adalah mengenai deskriptif dan pelajarannya adalah bahasa Inggris. Maka ada beberapa siswa yang memiliki kendala mengenai kosakata-kosakata yang baru menurut mereka, yang mungkin mereka jarang dapatkan di bacaan-bacaan yang lainnya. Oh iya, jadi kalau boleh saya tahu kira-kira alasan sehingga hal ini bisa terjadi terhadap siswa. Karena kita sudah berada di tingkat sekolah menengah atas atau berada di fase E di kelas 10, tentunya mereka sudah berada di tingkatan intermediate kalau dalam bahasa Inggris. Seharusnya mereka sudah memiliki banyak kosakata-kosakata yang tidak perlu lagi saya jelaskan kembali untuk kosakata yang sudah terbiasa mereka gunakan di sehari-harinya. Tetapi inilah yang menjadi kendala, karena pas ketemu dengan mereka ternyata kosakata itu jadi baru buat mereka. Bukan harusnya sudah terlalu sering mereka gunakan, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang baru buat mereka dapatkan pada saat saya jelaskan bacaan deskriptif ini. Iya, oke. Buat rencana kedepannya, Bu Isma ada? Tentu saja karena itu adalah refleksi saya ke belakang mengenai lack of vocabulary. Makanya saya di jeda-jeda waktu berusaha untuk memberikan mereka tambahan bagaimana mereka bisa menambah kosakata-kosakata yang seharusnya mereka tahu sebelum ada dalam bacaan. Jadi kosakata-kosakata yang sehari-hari jadi menjadi sesuatu hal yang biasa lagi, tidak menjadi sesuatu hal yang baru lagi ketika menjadi bentuk bacaan. Bentuk bacaan.
Oke, jadi kita sudah tahu bahwa rencana ke depan itu akan seperti itu ya, lebih banyak memberikan pelatihan kepada mereka supaya mereka itu bisa lebih lancar lagi mempergunakan. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Insya Allah secepatnya. Secepatnya ya. Adakah rekan yang bisa membantu? Saya juga berharap bukan cuma saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris yang bisa memberikan bantuan berupa peningkatan kosakata kepada siswa. Mudah-mudahan rekan sejawat juga bisa, selain untuk peserta didik, mungkin juga bagi mereka yang mau bukan mata pelajaran saya, maksudnya bisa juga menjadi termotivasi untuk belajar bahasa Inggris, walaupun kosakata yang akan diberikan mungkin tidak terlalu banyak setiap harinya, tetapi itu menjadi program saya yang terbaru supaya semuanya tahu bahasa Inggris, bukan cuma guru bahasa Inggris. Bukan hanya guru bahasa Inggrisnya, tapi semuanya bisa ya. Ada program sekolah mungkin yang bisa membantu kegiatan seperti ini? Sebenarnya sudah ada programnya kemarin, tapi sempat terhenti. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan kembali. Setiap hari Senin kita ada namanya English Day, tapi untuk cakupannya itu masih sedikit karena hanya untuk yang ikut serta dalam organisasi English Club saja. Harapannya semua stakeholder yang ada di sekolah ini bisa ikut serta untuk mengembangkan English Day ini. Jadi tidak serta-merta hanya sebagian kecil dalam satu kelas itu yang belajar, tetapi harapannya semuanya dalam sekolah. Oh iya, gitu ya. Jadi terima kasih Memis. Barangkali ada beberapa hal yang menjadi catatan saya kemarin ketika melaksanakan observasi di kelas ya. Dan saya ingat sekali bahwa Ibu sudah menjalankan prosedur sebagaimana yang kita inginkan, langkah-langkah pembelajarannya sekian, kemudian konten kemarin mengenai bagaimana berdiferensiasinya, bagaimana KSE-nya. Kemarin saya lihat itu sudah sangat berjalan sangat bagus sekali. Ya, nah kemudian saya juga melihat adanya beberapa hal yang mungkin Ibu sendiri bisa bicara tentang kira-kira yang mau dikembangkan ke depan seperti apa. Masih ada mungkin? Saya kira untuk saat ini saya hanya mau mengembangkan barunya dulu, ya, karena ini adalah hal dasar untuk pelajaran bahasa Inggris. Ketika mereka kekurangan kosakata itu, maka otomatis mata pelajaran ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Memis ya atas pasca observasinya. Mungkin ada beberapa yang mau disampaikan ke kami ini Pak. Terima kasih Pak Potong, silakan. Baik, terima kasih Pak Penyadik dan Ibu Ismianti sebagai coach dan Pak Penyadik sebagai coach. Secara keseluruhan, kalau saya menanggapi bahwa ini sudah berjalan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Itu yang menjadi apa namanya poin plusnya Pak Penyadik selaku CGP. Walaupun begitu, tapi ada beberapa yang harus saya garis bawahi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Yang pertama, waktu Pak Jalil menanyakan ke Koci bahwa kapan akan dilaksanakan, itu kan dikatakan bahwa dalam waktu sedekat. Nah, seharusnya Bapak masih menanyakan secara detail minggu keberapa atau tanggal berapa minimalnya, itu harus dipertajam supaya terukur. Nah itu, mampu saya hanya mengomentari ke sini saja. Nah, itu, jadi harusnya dipertajam pertanyaan itu, dilanjutkanlah sedikit, dikembangkan supaya lebih kita tangkap, kita bisa memonitoring itu. Kemudian masih terkait penajaman pertanyaan pada saat siapa yang bisa membantu. Nah, jawabannya itu kan Koci kan rekan sejawat. Ini masih perlu dipertajam juga karena Bapak kan berada pada sekolah yang sama. Bapak dipertajam siapa yang rekan sejawat yang ini maksudkan supaya lebih terukur lagi, lebih bisa dilihat oh ini yang bisa. Bahkan bisa ditanyakan kenapa itu bisa membantu. Iya, kan begitu. Apa alasannya itu bisa membantu? Begitu. Seperti itu. Saya kira itu saja catatan penting saya. Mudah-mudahan ke depan atau pada saat Bapak melaksanakan
coaching terhadap rekan sejawat atau siapa, itu bisa tapi secara umum sudah bagus, sudah terstruktur dari awal, mulai dari menanyakan kabar, apa yang harus kita lakukan, bagaimana perasaan dan seterusnya sampai pada kesimpulan terakhir. Luar biasa. Terima kasih Pak Jalil. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih. Demikian hasil wawancara kami pasca observasi dalam kelas bersama yang observasi dan mengajar praktikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mem. Terima kasih. Terima kasih.